Senang sekali pagi hari ini kembali kami hadir dalam program Healthy Morning. Dan kita mengudara sepekan sekali, sengaja mengundang dan juga menghadirkan dokter-dokter spesialis. Mendengar pagi hari ini kita akan menyoroti berkaitan dengan gejala TBC pada anak yang memang perlu diwaspadai. Dan ini tidak boleh dikesampingkan karena memang TBC sendiri ini bukan hal baru sebenarnya, udah hal lama. Namun masih banyak orang yang mungkin belum melek informasi berkaitan dengan ini. Sudah hadir dan kami undang di studio Pro 1 RRI Jember ada Dr. Edga Dri Payanti Armina, spesialis anak di Studio Pro 1. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. gimana dokter Terima kasih Mas kabarnya? Nizar. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali kalau kedatangan dokter spesialis anak nih ya. Ya. Dokter, kita akan membahas tentang gejala TBC pada anak yang perlu diwaspadai. Namun tidak menutup kemungkinan kalau mungkin ada di antara Anda pendengar dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember yang mau tanya berkaitan dengan anak dok ya. Jika kami persilahkan. Dok, mungkin hal basic yang mendasar TBC itu apa sih dok? Oke, baik. Memang sudah banyak yang tahu ya, mungkin TBC itu apa dan udah lama sekali penyakit ini. Cuman sayangnya kenapa kita masih dengung-dengungkan, khususnya di dokter anak juga, karena memang sampai saat ini kasus TBC ini masih sulit untuk kita berantas ya. Dan kita tahu anak itu sendiri bisa eh, terkena 5-10% kasus TBC itu bisa menyerang anak-anak. Dan kenapa kita harus waspada pada kasus anak, terutama untuk anak di bawah 5 tahun khususnya. Kasus TBC ini bisa menyebabkan penyakit TBC yang bisa parah, atau yang paling kita khawatirkan adalah kasus TBC yang menyerang ke saraf otak atau namanya meningitis TB. Nah, sehingga kita nggak bosan-bosan untuk mengingatkan orang tua tetap waspada, apalagi kalau misalnya kita juga sekarang ini Mas Nizar, apa namanya, mendengungkan juga ternyata sekarang pengobatan TBC itu tidak hanya kalau dia sakit TBC yang bergejala aja loh. Kalau seperti gejalanya misalnya demam lebih dari 2 minggu, batuk lebih dari 2 minggu, ada penurunan berat badan, lemah letih lesu, dan mungkin juga ada keringat malam. Tapi ada juga pasien yang atau anak-anak yang dia tidak menunjukkan gejala apa-apa. Oke, baik dokter. Ternyata memang TBC ini langkah preventifnya juga sangat diperlukan sekali ya dok ya. Betul. Oke, karena memang anak kecil seperti dokter bilang tadi juga imunitasnya belum sebaik orang dewasa. Iya. Kemudian mereka juga belum tahu cara melindungi diri yang benar itu seperti apa. Dan dokter, tadi kan disampaikan bahwa ternyata ada yang bergejala, ada yang juga nggak bergejala dok. Betul. Yang nggak bergejala ini kemudian orang tua gimana dok mendeteksinya? Apakah memang harus rutin melakukan medical check up ke dokter atau gimana nih? Jadi kalau yang bergejala mungkin orang tua pasti akan otomatis ya akan mencari tahu gitu nih, kenapa ya anak saya kok batuk nggak sembuh-sembuh, BB-nya tambah turun gitu ya, atau suka demam sumber nggak hilang-hilang gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang tidak bergejala? Jadi mungkin saya jelaskan sedikit ya mekanisme si kuman TBC bisa menginfeksi tubuh seseorang gitu ya. Jadi kuman TBC kalau misal terpapar ke seseorang, tentu saja tergantung daya tahan tubuh si orang tersebut gitu ya. Kalau misalnya dia sehat, kondisinya bagus gitu ya, dia bisa mungkin menangkal penyakit TBC itu untuk tidak bisa menginvasi atau masuk ke dalam tubuhnya. Tapi kalau misalnya imunnya bagus, tapi dia tubuhnya mungkin masuk kelompok yang faktor imunnya masih rentan, seperti misalnya anak-anak gitu ya Mas Nizar. Jadi si kuman itu akan masuk ke dalam tubuhnya si anak nih, namanya infeksi, menginfeksi si anak tersebut. Nah, tapi karena anak itu masih cukup baik, mungkin status nutrisinya baik, kemudian juga daya tahan tubuh cukup baik, meskipun dia terinfeksi dalam tubuh, dia tidak menunjukkan gejala sakit gitu ya. Jadi namanya infeksi laten atau infeksi yang tersembunyi. Nah, pada saat kondisi seperti itu sebenarnya kuman TBC sudah masuk ke dalam tubuh, tapi tubuhnya belum bereaksi sakit seperti gejala batuk, demam, penurunan berat badan dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana pendekatannya jika misal di sekitaran anak tersebut ada yang sedang pengobatan TBC atau didiagnosis TBC, entah itu orang tuanya, budenya, neneknya, kakeknya, atau mungkin om tantenya gitu.
yang ternyata notabene di lingkungan tersebut juga terdapat anak-anak, maka anak-anak itu juga harus kita lakukan namanya screening. Apakah si Mhm. anak-anak ini sudah mulai terinfeksi TBC laten tersebut? Kalau misalnya segera kita notice nih, kita tahu nih, ini si anak ternyata beneran sudah mulai terinfeksi, tapi dia Mhm. lagi sehat, dia nggak ada keluhan apa-apa, gizinya juga masih bagus. Mhm. Nah, kita harus segera kasih terapi. Kenapa? Loh, dok kan nggak sakit, ngapain harus diterapi? Mhm. Padahal anak-anak ini kan nggak ada gejala apa-apa, ngapain harus minum Mhm. obat? Ternyata anak-anak yang mengalami infeksi laten atau tersembunyi ini, kemudian kalau dia tidak diobati, maka dia akan menjadi kasus TBC dewasa remaja yang baru di kemudian hari gitu. Oke, Jadi berarti memang nggak muncul di masa dia kecil, kalau dia misal munculnya di saat dewasa seperti itu? betul, biasanya remaja mulai Mhm. muncul. Jadi mungkin kalau memang anak itu bagus nutrisi, lingkungan dan ininya bisa saja dia tidak menunjukkan gejala apa sampai dia memasuki usia remaja. Tapi kan nanti remaja dia akan menjadi salah satu faktor apa namanya sumber penularan baru lagi gitu. Nah, makanya sekarang arah pengobatan TBC itu tidak hanya mengobati yang sakit, tapi yang kontak juga kita kejar, kita screening gitu ya, supaya yang kira-kira kumannya udah masuk dan sudah mulai ada tanda kutip infeksi terselubung di dalam tubuhnya, kita tuntasin nih supaya nanti mungkin 5 atau 10 tahun lagi dia tidak menjadi TBC baru lagi di kemudian Oke. hari, sehingga harapannya kasus TBC itu benar-benar bisa kita Mhm. turunkan. Ya dokter, ini kan sebenarnya juga penyakit yang mudah menular juga dokter ya. Betul. Nah namun masih sedikit kesadaran masyarakat yang mengatakan bahwa oh eh, teman saya atau dirinya sendiri terkena TBC, dia memilih untuk menyembunyikan karena memang tidak Hmm. ada simptom atau gejala apa-apa. Hmm. Apakah ada himbauan dari dokter berkaitan dengan Hmm. orang-orang yang memang tadi kan ada budenya, tantenya atau temennya Hmm. itu kena TBC tapi nggak mau go Hmm. public, dalam artinya tidak mau Hmm. menyampaikan seperti itu? Hmm. Hmm. Ya, jadi gini, yang paling kita ngenes kalau anak-anak di bawah 5 tahun ya, sebenarnya mereka tuh benar-benar totally korban gitu ya dari Mhm. kasus TBC di sekitarnya. Kalau ditanya dokter, kalau misalnya anak saya usia 2 tahun divonis TBC tapi dia nggak parah gitu, tuh nularin nggak sih dok ke anak lainnya? Kadang-kadang ada pertanyaan gitu dari orang tua ya. Jadi anak-anak itu kalau bukan TBC yang parah seperti TBC miliar gitu ya, dia resiko penularan cukup rendah Mas Nizar, nggak sampai 10% gitu ya. Tapi beda halnya dengan orang yang lebih besar atau anak lebih besar seperti remaja dan dewasa, apalagi yang kalau pemeriksaan dahaknya positif tuh. Nah, kalau itu sumber penularan Masya Allah cukup tinggi banget, 80% tuh penularannya sampai 90%, dan itu bisa bertahan sampai 2 tahun kemudian loh gitu. Jadi uh, himbauan kami adalah tolong ya, kalau misalnya kita sebagai orang dewasa atau yang orang lebih besar terus divonis TBC, apalagi kalau misalnya tahu dahak kita tuh juga mengandung kuman TBC, ya tingkatkan dong pola hidup bersih dan sehatnya. Jadi lebih tahu diri, misal kalau di tempat kerumunan selalu menggunakan masker, kemudian tidak menggunakan alat makan bergantian, kemudian tidak batuk sembarangan, tidak membuang ludah atau dahak sembarangan seperti itu ya. Dan sebaiknya jika memang di tempat lingkungan bapak ibu tersebut ada anak-anak, sebaiknya dilakukan screening, karena itu tadi saya bilang mungkin mereka sehat sekarang ya, Mhm. tapi nanti kalau misal ternyata mereka terinfeksi laten tadi atau terinfeksi Mhm. terselubung tadi, maka tidak menutup kemungkinan 5 atau 10 tahun lagi mereka akan menjadi kasus TBC yang Mhm. baru, Dan itu juga sama-sama bisa menular menyebarkan lagi. ke orang lain Betul, juga ya dok ya. Jadi tidak memutus mata betul. rantai tapi hanya menyimpan sementara waktu ya dok Betul ya. sekali, makanya itu pentingnya ya bersikap jujur ya. Mhm. Mungkin kalau misalnya sebenarnya kita di Jember untuk penanganan TBC atau pengobatannya sekalipun sekarang lagi dibuka lebar-lebar banget ya. Kalau dulu memang kita harus ngerujuknya mungkin harus ke fasilitas kesehatan pemerintah gitu Mhm. ya, seperti di puskesmas Mhm. atau di rumah sakit umum daerah gitu Mhm. ya. Karena kasus TBC di Jember kita ini sedang hura-hura gitu ya, lagi banyak banget Oke. kasusnya. Jadi bahkan rumah sakit swasta pun juga diikut sertakan, dilibatkan untuk baik mendiagnosis maupun bahkan menterapi Oke. pasien tersebut. Mungkin nih Mas Mhm. Nizar Mhm. ada yang malu, aduh dok nanti kalau misal ke puskesmas ketahuan saya dok kalau saya itu lagi pengobatan TBC Mhm. gitu. Oh, ya udah bapak atau ibu mungkin bisa periksanya ke rumah sakit, mungkin terkesan lebih private ya. Jadi maksudnya Mhm. tapi ya meskipun diam-diam ya semua anggota keluarga tolong di screening Oke, gitu. oke. Nah ini juga menjadi kesadaran bersama sebenarnya bahwa mending kita mungkin dicap
terkena itu daripada kita menjadi biang tersebarnya penyakit itu ya dokter ya. Betul. Ini memang harus dibuka mungkin mata batinnya dokter ya, karena Iya. memang ada orang yang sengaja menyembunyikan karena dengan alasan Heeh. malu dan sebagainya. Padahal sebenarnya ini jadi momok ya dok ya, kalau tidak di stop dari sekarang bahkan Betul. akan ada diagnosis. Spreading atau penyebaran Iya. yang lebih luas lagi kalau misalnya si pasien ini bersikap acuh tak acuh atau ya bodoh amat atau mungkin bukan bodoh amat ya, mungkin dia merasa nanti dapat stigma negatif deh kalau misalnya saya ketahuan kalau saya sakit TBC. Ya sebenarnya semua bisa dikondisikan Betul, sih betul, gitu. iya. Terus satu hal lagi sih Mas Nizar nih, juga kadang-kadang tuh kalau yang pasien dewasa khususnya ya, pengobatan TBC karena sakit ya, memang ada gejala, terus minum obat kan, kita tahu kan minum obat TBC itu kan nggak bisa sebentar ya, bisa 6 bulan gitu Oke. pengobatannya. Sering juga nih kita temuin kasus ngerasa enakan setelah 2 bulan minum obat atau 3 bulan minum obat, terus tahu-tahu udah nggak datang lagi buat ambil obatnya Oh gitu. karena ngerasa udah sehat. Nah ini juga harus hati-hati karena begitu kita ngobatinnya separoh nggak tuntas gitu ya, maka si kuman TBC ini akan bisa namanya bermutasi atau dia jadi lebih kuat lagi, justru kayak seperti itu. kayak kuman yang jadi resisten antibiotik gitu. Nah jadi dia bisa bermutasi atau bisa berkembang menjadi kuman yang lebih jahat atau lebih ganas. Oke. Nah itu yang kita paling hindari ya, jangan sampai terbentuk kasus-kasus TBC baru yang resisten terhadap obat. Resisten itu artinya dia udah nggak kebal sama pengobatan lini pertama. Oke, berarti memang baiknya ketika 2 bulan enakan tetap dikonsumsi sampai habis ya dok ya? Iya, harus ngikutin sampai Berarti konsepnya tuntas. memang kayak antibiotik gitu dok ya, harus Iya, habis gitu betul. ya? Oke. Cuman Nah, habisnya lama. habisnya lama ya dok ya? Nah itu Iya. harus sabar ya, Harus namanya dikoma. sedang diuji ya. Iya. Dokter, dinding rumah yang lembab ini apakah bisa berpengaruh terhadap kondisi pernafasan anak dan juga TBC? Betul sekali. Jadi memang kalau dalam hal melihat kasus batuk anak ya, kita nggak bisa cuma lihat oh ini kumannya gara-gara ini diobatin selesai, nggak bisa. Karena anak-anak itu kita tahu mereka mekanisme pertahanan dirinya nggak sebagus orang dewasa yang bisa menjaga diri dan sebagainya. Sehingga faktor lingkungan ini juga menjadi hal yang sangat harus diperhatikan. Tidak hanya masalah lingkungan rumah tapi juga paparan terhadap asap, debu itu juga menjadi hal yang bisa memberi faktor resiko memicu mudahnya munculnya batuk, dan mungkin juga bisa memudahkan penularan dari TBC jika memang di lingkungan tersebut kasus TBC yang dengan dahak positifnya cukup banyak. Jadi betul ya, kalau termasuk lingkungan yang lembab juga berpengaruh. Makanya kalau misalnya di rumah itu ada pasien yang sedang dalam pengobatan, kita berusaha juga edukasi itu kalau bisa di rumah usahakan ruangan-ruangan itu bisa kena matahari secara langsung, kemudian bersirkulasi dengan cukup baik supaya memang kuman itu akan mati jika dia terpapar oleh sinar matahari. Jadi memang kalau apakah memang itu bisa meningkatkan resiko penularan? Iya, bisa. Bisa dok ya, oke. Mau tanya untuk Dokter Edga, anak saya umur 2 tahun, berat badan 9,7. 3 bulan yang lalu berat badannya stuck, kemudian 1 bulan kemarin hanya naik 1 ons saja. Padahal tidak ada masalah dengan makanannya dan tidak pernah skip apa ini dokter ya? Pron. Dan Prohe. prohe. Tidak pernah skip prohe. Kita Ini jelaskan bahasa nanti ya, mama ya. bahasa mama ya. Kita nanti jelaskan juga apa itu prohe. Oke. Dan tidak lagi batuk. Apakah itu termasuk salah satu tanda TBC, dokter? Baik, ini kita bicara tentang kenaikan berat badan yang ideal ya. Jadi memang kalau BB nggak naik namanya wet faltering atau BB-nya tidak naik sesuai dengan semestinya. Sebenarnya banyak faktor sih, batuk lama mungkin belum berobat atau belum periksa, itu juga harus kita tanyakan. Kemudian kalau udah 2 tahun, nah kita perlu lihat beneran nggak recall dietnya dulu atau dirunut dietnya sehari-hari, selain menu utama, asupan protein hewani, dan juga mungkin apakah si anak ini sudah lepas ASI atau belum gitu ya. Kemudian setelah lepas ASI apakah dia juga dapat tambahan susu pertumbuhan setelahnya. Itu juga kadang-kadang mempengaruhi kenaikan berat badan anak tersebut. Dan jangan lupa juga banyak
banyak faktor lain, misalnya apakah mungkin ada infeksi saluran kencing. Kadang-kadang infeksi ISK ya saluran, dok ya. betul, ISK pada anak-anak suka nggak bergejala tuh, kadang-kadang tuh juga bisa menjadi hal yang bikin berat badan anak tidak naik. Atau bisa juga mungkin seperti kekurangan mikronutrien, seperti kekurangan nutrisi mikro. Salah satunya adalah zat besi, Mas Nizar. Ya. Jadi kasus defisiensi besi atau insufisiensi besi juga masih cukup sering kita temuin di masyarakat kita. Karena apa? Karena memang pola pemilihan protein hewani kalau di kita itu kebanyakan sih modelnya lebih banyak protein yang keunggas ya, kayak ayam, telur gitu ya. Kalau daging terus terang berapa kali sih dalam seminggu anak-anak kita makan daging? Kadang-kadang orang tua juga ngeluh, "Duh dok, dia kalau makan daging nggak bisa ngunyahnya." Jadi lebih gampang dikasih proteinnya kalau dikasih makan telur atau ayam gitu. Nah otomatis kan juga memang asupan zat besinya kadang-kadang juga jadi nggak adekuat. Nah ternyata juga insufisiensi atau kekurangan kandungan gizi mikro zat besi salah satunya itu juga bisa memberi kontribusi BB yang seret atau tidak naik. Oke, walaupun dia baik-baik aja secara kondisi dok ya. Betul. Oke, jadi baru tahu prohe. Prohe itu Itu protein hewani. istilah mama Iya. ya. Bapak-bapak Prono mah protein nggak nabati. tahu ya. Oke. Siap. Baik, dokter, kita geser lagi, masih berkaitan dengan berat badan ya. Ya. Dokter izin bertanya, anak saya akhir-akhir ini sering batuk hilang timbul, kadang-kadang juga sumer-sumer, tapi nafsu makannya baik-baik aja. Kemudian berat badan, tinggi badan juga bagus. Kalau kata dokter spesialis anak, itu bagus-bagus aja kata dokter spesialis anak. Perlukah dok saya mencari second opinion ke rumah sakit lain untuk mendiskusikan hal tersebut? Gimana dok Oke, sarannya dok? mumpung ada pertanyaan ini, mungkin Bu Dokter jelasin karakteristik dari batuk TBC ya. Jadi memang batuk ini apalagi kalau kita rasa ya, ibu-ibu pasti tahu banget nih 3 bulan terakhir ini, mulai bulan Agustus kita benar-benar dalam gempuran batuk pilek panas ya Bu, ibu ya, di sekolahan khususnya anak-anak yang udah masuk usia sekolah gitu ya. Tapi apakah semua batuk itu mengarah TBC? Nah kita perlu kenalan nih. Jadi memang batuk itu ada macam-macam. Ada yang namanya batuk yang intermittent. Intermittent itu artinya batuk sembuh. Nah itu namanya batuk yang intermittent. Batuk intermittent ini yang mungkin dalam 3 bulan terakhir sering kita alami di anak-anak kita ya, karena misal dia sudah sembuh, masuk sekolah lagi, tertular oleh temannya lagi. Nah terus ada lagi yang kedua namanya batuk yang persisten tapi pelan-pelan menghilang gitu. Nah ini biasanya terjadi pada anak-anak yang punya alergi. Jadi anak-anak yang punya alergi itu biasanya mereka kalau sudah kena batuk gitu ya, agak berat di awal, kemudian kalau misal teman-temannya dalam 5 hari atau 7 hari udah sembuh, kadang-kadang mereka baru sembuh di minggu kedua atau bahkan di minggu ketiga. Tetapi bedanya begitu di minggu kedua atau minggu ketiga biasanya gejala batuknya udah jauh berkurang. Cuman masih batuk. Itu namanya batuk yang prolong tapi dengan penyembuhan yang tertunda gitu ya. Nah, bagaimana dengan batuk yang TBC? Batuk TBC itu dia batuknya dalam 2 minggu atau lebih itu relatif konstan gitu. Jadi diobatin gimana pun, udah bahkan dikasih obat antibiotik, bukan kadang-kadang juga mungkin kalau mungkin dikira juga batuk alergi, kadang-kadang di terapi juga batuk asmatik gitu ya. Tapi tidak ada menunjukkan perbaikan, Mas Nizar. Jadi memang kita nggak serta-merta ya, ini batuk TBC, nggak gitu juga. Jadi lihat ini batuknya, ya dok, batuknya tuh ada terus nggak sembuh-sembuh. Jadi memang nggak ada fase sembuh ya. Kalau tadi beliau sampaikan sudah sempat sembuh terus batuk lagi, mungkin lebih ke fase batuk intermittent ya. Iya, itu bukan TBC berarti ya dok? Sepertinya bukan. Tapi kalau batuk TBC itu biasanya memang dalam 2 atau 3 minggu itu benar-benar tidak ada fase perbaikan gitu. Jadi konstan gitu ya dok ya? Konstan aja. Udah mau dikasih antibiotik, mau dikasih obat generik, obat paten Nggak gitu ngefek? ya, nggak ngefek gitu. Bahkan kadang-kadang sudah rawat inap pun, udah sampai di opname pun ternyata juga nggak baik-baik banget gitu. Nah itu kita perlu memikirkan itu screening untuk TBC. Oke, jadi baiknya screening ya dok ya. Iya. Dok, untuk pencegahan minuman herbal apa untuk pencegahan penularan TBC pada anak? Kalau ngomongin herbal kan kadang sulit ya dok ya buat anak-anak kecil. Ada nggak sih rekomendasi? Gini, mungkin Bu Dokter nggak
terlalu mendalami terkait minuman herbal untuk Herbal. anak-anak ya. Cuman pada prinsipnya gini, kuman TBC itu seperti halnya sakit infeksi pada umumnya. Memang hal yang bisa mempengaruhi daya tahan tubuh adalah yang terutama nih Mas Nizar adalah masalah nutrisi. Mhm. Jadi kita usahakan nutrisi anak kita cukup dan seimbang gitu. Jangan sampai anak kita malnutrisi atau gizinya kurang atau gizinya terlalu berlebihan. Nah, jadi kalau misalnya ditanya minuman herbal aja apa, terus terang saya nggak bisa jawab ya Mas Nizar ya. Oke, Tapi baik. kalau saran menurut dokter sih ya, ya diberi makan yang bergizi sesuai dan seimbang, diharapkan juga status nutrisinya selalu baik gitulah ya. Jadi harapannya juga imunnya juga akan cukup baik untuk menangkal kuman-kuman yang berusaha masuk atau dia sedang terpapar Oke. seperti itu. Jadi memang kelebihan nutrisi juga nggak baik, kekurangan apalagi nggak baik ya Iya dok ya. betul. Oke. Dia masih berusaha di bawah 5 tahun, memang resiko penularannya cukup kecil. Iya Mas Nizar. Jadi kenapa? Karena sifat kuman TBC di anak-anak ada nama istilahnya pausi basiler. Apa itu pausi basiler? Basiler itu artinya kuman si TBC kita namakan si basiler ya karena bentuknya dia kayak batang-batang gitu. Nah, pausi itu apa? Pausi itu artinya sedikit. Jadi kuman TBC yang di anak-anak itu sifatnya pausi basilar, jadi dia jumlahnya dikit banget, jadi dia sangat kecil kemungkinan untuk menularkan ke anak lainnya. Justru yang harus kita waspadai ini si anak yang lagi pengobatan ini ketularan dari orang dewasa yang mana. Nah, orang dewasa itu udah diobatin atau belum, takutnya ada orang dewasa yang ternyata belum diobatin dan dia kemana-mana, dia ketemu kita tiap hari gitu ya, interaksi dengan anak-anak kita, jangan-jangan itu tuh yang bisa menularkan ke anak. Nah, terkait udah diobatin kok masih batuk-batuk ya dok, nah ini juga harus dicari tahu ya Bu, mana batuk itu nggak semuanya TBC juga gitu. Kadang misalnya Mhm. kasus anak yang ternyata dia punya amandel kronis gitu ya, Hmm. terus masih jajannya sembarangan gitu ya, gimana mau sembuh ya kalau Iya. misalnya dia sudah punya amandel kronis terus dia jajannya nggak dijaga, masih makan segala macam permen es Mhm. dengan ugal-ugalan gitu ya, ya akhirnya ya mungkin batuknya jadi nggak sembuh sembuh. Oke, baik. Berkaitan dengan TBC pada anak tidak hanya diketahui melalui batuk, tetapi Mm-mm. juga melalui berat badan. Ini apakah dibenarkan dokter? Mm, ya betul. Jadi salah satu pendekatan kita kalau misalnya screening ya Mas Nizar. Jadi misalnya kalau Mhm. kita punya kasus-kasus stunting atau kasus-kasus gizi kurang atau bahkan gizi buruk, memang screening untuk TBC menjadi satu hal yang biasanya cukup rutin kita lakukan. Karena jangan sampai nih Mhm. kita kelewatan di Mhm. situnya. Tapi sembari menata laksana nutrisinya, kita juga sambil cari tahu tentang resiko ada tidaknya TBC dengan melalui screening. Screeningnya Mhm. dengan apa? Biasanya kita akan melakukan pemeriksaan namanya mantuk test Oke. seperti itu. Mhm. Bisa juga dengan pemeriksaan darah namanya IGRA. Mhm. Tapi kalau IGRA biasanya lebih mahal dan harus ke laborat. Kalau Mhm. mantuk test kita masih cukup mudah Oke. aksesnya. Jadi bisa dilakukan di harus rumah sakit ini dok ya? Bisa di puskesmas, Hmm. bisa di rumah sakit. Oke, jadi bisa dicoba ya bagian Ya, mungkin yang screening dan memastikan dok ya. ya. Dokter, jika anak tidak batuk tetapi dia terdiagnosa TBC, itu jenisnya jenis apa ya dok? Mm-mm. Oke, jadi jenisnya dia tidak batuk ya, tapi dia terdiagnosa TBC. Nah, Mhm. kita harus lihat ini dia terdiagnosa TBC-nya berangkat dari apa? Apakah dari status nutrisi? Mhm. Apakah dari kontak? Nah, Mhm. terus biasanya kan juga kita akan melakukan foto ronsen ya. Mhm. Nah, di ronsen gitu ya. Kadang-kadang tuh ada anak yang ini kenapa ya makannya banyak gitu ya, tapi BB-nya nggak naik-naik, bahkan Mhm. tambah lama tambah dari gizi kurang jadi gizi buruk gitu ya. Padahal anaknya aktif, lincah gitu ya. Ternyata begitu kita screening loh kok mantuknya positif, kemudian foto ronsennya juga nggak baik-baik aja. Nah, jadi meskipun anak tersebut tidak batuk, tapi kan kita sudah ada masalah lain nih, yaitu masalah berat badannya yang Mhm. nggak bagus atau nggak baik-baik aja. Nah, itu namanya biasanya kita temukan kumannya ternyata bersembunyi atau berdiam di paru atau Mhm. kita bilang sebagai TBC paru. Tapi Hmm. memang harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan foto ronsen. Ronsen. Biasanya gitu sih. Oke, jadi ya memang
hasil analisa medis itu jauh lebih meyakinkan dokter daripada mungkin kita lihat dengan sekilas dan Mm-mm. gejala-gejalanya aja dokter ya. Sama lah Oke. kayak polisi gitu ya. Kita kalau misalnya Tersangkanya yang mana nih? tersangka itu Harus tes urin dulu. jadi memang susahnya kalau yang hitam putih itu enak ya, misalnya Hmm. oh dia kontak dok ayahnya sakit TBC udah Mhm. positif, terus anaknya bergejala batuk mantuknya positif, oh dokter anaknya tuh Hmm. bukan senang ya, maksudnya alhamdulillah cepet banget diagnosanya ditegakin gitu. Iya. Kadang-kadang tuh yang sering kali itu datang ke kitanya itu karena masalah berat badan gitu, baby yang naik-naik, pada nutrisi menurut ibunya atau udah kita udah evaluasi juga, oh udah bener nih cara pemberian makannya, udah bener nih cara penambahan suplemennya dan sebagainya, tapi kok nggak naik juga. Nah terus kadang-kadang tuh ya itu mungkin ternyata yang batuk-batuk lama ini ternyata tidak tinggal serumah nih Mas Nizar, jadi ternyata tinggal di rumah yang lain. Berbeda. Tetapi si anak ini rutin berkunjung, misal seminggu sekali selalu bertemu di rumah yang lain tersebut. Nah hal kayak gitu tuh yang suka jadi area abu-abu ya buat kita, dan itu terus terang memang susah banget buat dokter anak juga. Memang PR-nya dokter ini nggak Iya. bisa langsung nodong ya dok Nggak ya. bisa. Harus ditanya dulu orang tuanya ini anaknya dikemanain, kesehariannya Iya, gimana. betul. Kan nggak Oke. mungkin masa anak di rumah aja kan Betul, juga betul, betul enggak, dokter ya. gitu. Oke, semoga bermanfaat ya. Kita sampai ke penanya berikutnya. Ini di luar TBC nggak apa-apa pendengar Pro 1 ya. Iya. Dokter di Jember, dari Pak Seno ya, di Patrang. Dok, ini lagi rame di Jember anak-anak sekolah Qadarullah pada sakit gondong. Sebenarnya bagaimana sih dok gejala dan penanganannya? Kalau bisa juga mungkin diselipkan tentang pencegahannya dok. Terima kasih. Baik, jadi gondongan ya, orang sini bilangnya apa sih Iya, Mas? gondongan. Gondongan Iya, ya. Oke, jadi gondongan atau parotitis akut kita bilang kalau bahasa medisnya gitu ya. Kita tahu itu disebabkan oleh virus mumps gitu ya. Nah, memang namanya virus, ya udah taulah virus itu gimana ya, nggak kasat mata gitu ya, nggak kelihatan, tahu-tahu kena aja, dan dia sangat mudah menyebar. Dan memang kasus gondongan ini nggak cuma di Jember loh Bapak Ibu, memang seantero Indonesia ini sedang mengalami masalah yang sama. Jadi memang gondongan ini memang terjadi cukup rata di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, karena gondongan itu merupakan virus, dan sebenarnya kalau virus itu kan self-limiting disease atau penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya ya, asalkan dengan catatan kondisi imunnya si anak ini cukup kompeten atau baik. Apa itu artinya kompeten? Berarti anaknya gizinya bagus, kemudian tidak punya penyakit kronis gitu, maka dia dikatakan sebagai individu yang imunnya kompeten, sehingga penyakit virus gondongan itu sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi yang perlu kita pahami, virus ini kan sangat mudah menular ya. Jadi tadi kan nanya pencegahannya gimana, ya otomatis kita tetap harus melakukan isolasi. Jadi kalau misalnya di kelas itu udah terdeteksi nih ada anak yang sakit demam, terus ada muncul gondongan seperti itu, ya mohon tidak masuk sekolah dulu selama 1 minggu. Nah, nih yang tahu diri orang tuanya dok ya. Iya betul. Jadi kan memang tiap anak beda-beda ya, manajemen nyerinya ya. Ada anak yang sakit dikit udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ada anak yang sakitnya mau gimana juga anaknya tetap lincah, aktif, dan tidak kenapa-kenapa. Nah kadang-kadang yang kedua ini nih, kadang-kadang udah tahu dia gondongan, oh anaknya nggak apa-apa kok, nggak panas, sehat-sehat aja, anaknya juga aktif, nggak kesakitan gitu, ya udah saya masukin sekolah aja. Nah ini yang keliru ya dok ya. Itu sih sebenarnya yang mungkin tadi nanya pencegahan ya yang Mbok ya sadar dan tahu diri lah ya. Kalau misalnya udah kayak dokter, gitu ya udah deh istirahat aja 1 minggu di rumah gitu. Karena sejatinya memang kita harus memperlakukan perlindungan terhadap kesehatan anak orang lain juga sama seperti anak kita sendiri dokter ya. Betul. Jadi nggak cuma karena anak kita sakit terus anak kita baik-baik aja, dia nggak rewel, ya udah nggak apa-apa dia berkeliaran, justru dia ini jadi sumber penularan dan pelaku juga dok ya. Kasian juga kan. Kalau misalnya kadarullah temannya mungkin ada yang
ada yang imunnya lemah banget atau punya penyakit kronis kan, ya Aduh, Allah nauzubillah iya. ya, kasihan ya Betul, betul, jadinya betul. anak kita nggak apa-apa, anak orang sampai mungkin sampai harus opname dan sebagainya. Tuh dampak yang mungkin nggak dipikirin sama orang tua yang mungkin punya anak imunitasnya baik ya dok ya. Mm, Oke, aduh, jadi harus mm, benar-benar diperhatikan nih ya. mm, mm. Baik, dokter kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Nova. Dokter, vitamin D3 untuk anak nih baiknya dikonsumsi apakah setiap hari Mm-mm, atau ada batasan waktu seperti seperti konsumsi zinc? mm-mm, Apakah perlu dihentikan setelah rutin selama 2 bulan? Terima mm. kasih dokter. Baik, jadi memang untuk suplementasi vitamin D3 ini memang lagi happening banget ya. Mhm, Nggak cuma di kalangan ibu-ibu, kok di dalam dokter anak juga sama gitu mhm, ya. mhm, Jadi kita perlu tahu buat apa sih sebenarnya mhm. vitamin D3. Jadi vitamin D3 itu memang vitamin salah satu yang kita nggak bisa diproduksi sendiri sama tubuh Oke. kita. Jadi kita harus Mhm, dapat dari luar. mhm, Sebenarnya itu bisa kita dapatkan dari sinar matahari nih Mas mhm, Nizar. Kayaknya agak konyol juga sih. Ih, di Indonesia kok yang notabene panasnya Masya mhm. Allah ter-ter kayak gini, masa sih kita juga ternyata defisiensi zat besi. Iya, ternyata penelitiannya betul. Oh, Sekalipun oke. kita tinggal di negara yang Yang notabene tropis. betul, ternyata kasus insufisiensi bahkan defisiensi D3 itu ternyata cukup masih sering Mhm, terjadi. Dan D3 ini kalau di tubuh itu memang salah satu yang menjadi lini barrier juga untuk imun tubuh, salah mhm, satunya. Siapa sih yang membutuhkan mhm, vitamin D3 ini gitu ya? Biasanya memang khususnya pada anak-anak yang sedang dalam penyakit kronis. Salah mhm. satunya nih, misal anak-anak yang sedang pengobatan TBC. Nah, Nah, itu mereka membutuhkan tambahan suplementasi vitamin D3 D3. untuk menunjang supaya imunnya tetap Mhm, terjaga dan sehingga akan membantu pemulihan atau mhm, penyembuhan gitu. Berapa lama dok penggunaannya gitu? Jadi memang individual banget ya Mas Nizar mhm, ya, iya. tergantung situasi dan kondisi masing-masing anak gitu. Jadi nggak semua juga harus minum terus menerus, cuman memang biasanya kita kalau ini dalam 3 bulan sampai 6 bulan ya kita istirahat dulu Mhm, gitu. Tapi kalau misalnya dia sedang dalam pengobatan atau memang dia punya alergi, mhm, biasanya akan tetap kita anjurkan untuk tetap dikonsumsi mhm. seperti itu. Dan vitamin D3 ini juga termasuk dalam rumpun vitamin D, Dok ya? Iya, Masih betul. satu keluarga lah, Dok Iya. ya. Oke. Dok, kemudian Dok, menjemur yang benar nih kayak gimana sih? Kadang orang itu banyak yang Iya, salah tafsir loh, Dok. iya Anaknya langsung sih. dijemur di bawah sinar matahari dan jamnya juga nggak tahu. Nah, itu dia mungkin yang jadi Mhm, masalah ya. mhm, Memang apa namanya kalau penelitian itu mhm, vitamin D3 itu memang baru lagi banyak-banyaknya itu mhm, memang di jam-jam kita menghindari mhm, sinar matahari ya Mas mhm, Nizar. mhm. Iya. Mm-mm. Yaitu biasanya dia mulai di atas jam 10, jam 9 ke atas, jam 10. Nah, notabene kita jam-jam segitu di sisi lain Mhm, kita menghindari karena dia mhm, terlalu menyengat sekali ya mhm. panasnya. Jadi susah juga nih. Aduh, iya. Nah, makanya memang akhirnya solusinya ya udahlah, takut masalah resiko kayak kanker kulit dan sebagainya, Mhm, dehidrasi. Kalau terlalu berada di panas matahari yang menyengat di jam sekarang ini ya. Nah, ini hmm, sebenarnya jam-jam tinggi-tingginya vitamin D3 gitu. oke. Dan luas permukaan tubuh yang terpapar matahari langsung itu juga berpengaruh. Berarti misalnya saya berhijab gitu ya. Mhm, Nah, itu kan banyak anggota tubuh yang kita tutup gitu. Nah, jadi iya. yang kelihatan cuma di telapak di tangan aja. Nah, Mhm, itu juga bisa apa namanya mengurangi apa namanya asupan atau masuknya vitamin tersebut lewat sinar mhm, matahari. mhm, Jadi memang disitulah titik lemahnya iya. kalau mau mengejar vitamin D secara alamiah gitu ya. Oke. Apalagi misal pagi ibu ya, aduh dok gosok dok kalau Takut berjam hitam. Oke. segitu. Akhirnya ya solusinya ya kita konsumsi. Konsumsi ya dok ya. Ya. Oke. Dokter, kita tahu bahwa sekarang ini kan memang zaman semakin maju. Dalam artian Mm, memang informasi, hasanah pengetahuan dalam sisi medis juga lebih banyak. mm, Sehingga nggak heran kalau diagnosa terhadap apa ya, penyakit-penyakit anak tuh makin banyak ya. Ini mm. bukan karena memang tidak sebelumnya nggak dipublish, tapi memang sebelumnya mungkin belum semaju sekarang teknologi dan publikasinya Betul. dokter Dan ya. nggak bisa nanya sama Mbah G itu Mbah kan. Google nggak bisa juga seperti itu. Nah dokter, apa himbauan dokter utamanya bagi orang tua menyikapi fenomena sekarang kan anak kecil nih jajan, aduh ngeri-ngeri ya, gulanya tinggi juga, jajan sembarangan, kemudian nggak higienis, boro-boro mereka mungkin konsumsi yang hijau-hijau sayur dan sebagainya. Cenderung anak sekarang nih bahkan kayak mulai meninggalkan atau mungkin mulai apatis lah dengan hal-hal yang berbau makanan sehat. Apa nasihat dokter bagi orang tua zaman now nih? Mm-mm. Oke, jadi
Sebagai orang tua tentu saja kita harus bijaksana ya Mas Nizar. Jadi kebijaksanaan itu kan membuat kita jadi berperilaku lebih baik gitu ya. Kita tahu, kita udah banyak tahu misalnya resiko makanan-makanan ultra processed food, makanan-makanan olahan, bagaimana dampaknya ke tubuh, apalagi ke tubuh anak kecil gitu ya. Jadi mungkin ya hal simpel sih, membiasakan lagi ya kebiasaan bawa bekal kali ya Mas Nizar ya. Nah itu tuh mungkin sekarang kalau udah bergeser kan catering oke deh kalau sekolahnya yang agak bagusan dikit sudah ada cateringnya di sekolah. Tapi kalau misalnya yang lain-lain kenapa enggak gitu, anaknya tetap dibiasakan bawa bekal. Malu dok anaknya gitu-gitu. Nah nanti so kalau misalnya itu kebiasaan baik, kenapa tidak menular gitu ke teman-temannya yang lain gitu. Jadi nggak usah malu terbawa arus juga kali ya gitu. Jadi ya yang sekarang saya jematin, usahain deh kalau misalnya kita masih punya anak-anak usia sekolah gitu ya, kalau daripada kita hanya memberikan uang jajan untuk mereka jajan di sekolah, kenapa tidak kita siapkan mereka bekal dari rumah, sesibuk apapun kita. Mau kita catering juga di rumah kayak saya, mungkin ya saya juga catering kalau dulu saya nggak sempat masak gitu ya, tapi akhirnya buat catering itu juga buat bekal anak saya gitu. Jadi apa namanya, jadi kita membiasakan mereka untuk membawa bekal sendiri. Nah kalau mereka terbiasa untuk makan rumahan gitu ya, lidah mereka, taste-nya mereka itu nggak terlalu sering terpapar makanan-makanan yang terlalu banyak penguat rasa dan sebagainya, atau yang terlalu banyak tinggi gula sebagainya, itu pasti bisa kok dibiasain. Jadi kembali sih lifestyle ya. Lifestyle, dan itu dimulai dari lingkungan terkecil dulu, yaitu keluarga. Oke, menarik sekali Dokter Edga Dri Payanti Armina, spesialis anak. Terima kasih dokter. Baik, ini terima kasih sama-sama. Ini benar-benar semoga membuka kembali bahwa sebenarnya bentuk cinta orang tua kepada anaknya itu adalah sejak dini, dikenalkan pada sesuatu yang baik dan dicontohkan juga dengan sesuatu yang baik, dokter ya. Dan anak itu kebanyakan niru kok ke orang tuanya ya, daripada mungkin dengerin omongannya itu lebih baik niru. Nah kalau jadi kalau orang tuanya mungkin banyak melakukan kebaikan, itu insya Allah akan dicontoh seperti itu. Dan sekali lagi bahwa kesehatan ini adalah investasi jangka panjang dokter ya. Dan apa yang dikonsumsi kita hari ini, yang dikonsumsi anak-anak Anda hari ini akan berdampak, mungkin secara langsung hari ini nggak dampak dok ya, tapi beberapa tahun kemudian itu pasti akan ngefek ya dok ya. Seperti itu. Salam sehat, dan kita harus pamit. Terima kasih sekali lagi dokter Edga. Terima kasih banyak Mas Nizar, terima kasih juga buat Pro 1 RRI ini ya. Iya. Oke.